Apa kabar saudara semuanya? Baik? Siapa yang seperti saya saudara ya, pada waktu kita ngelihat kalender bulan ini, kita nggak habis pikir ternyata kita udah di bulan Agustus. Wow, sudah 8 out of 12 saudara ya, udah bulan ke-8 dari 12, cepet banget ya, cepet banget. Nah hari ini ya saya akan, di minggu yang pertama ini saya akan kita akan sama-sama menutup ya, kita 3 bulan ini kan kita akan merenungkan sebuah tema yang kita beri judul Holy in Ordinary. Ya, di mana kita akan sama-sama belajar untuk kita melihat Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang ordinary. Ya, saya tahu kita semua ini sering pengennya tuh dengar kayak yang extraordinary gitu ya. Kita ini pengennya tuh selalu ngelihat Tuhan itu bekerja dengan cara-cara yang luar biasa. Tapi saya kasih tahu saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun hal-hal itu tampak biasa, meskipun hal-hal itu tampak sebagai sesuatu yang rutin, yang sepele gitu ya, Tuhan itu bekerja di dalamnya. Tuhan pakai semua hal itu untuk mengerjakan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Ya, John Piper pernah berkata seperti ini, setiap hari Tuhan itu mengerjakan 10.000 hal dalam kehidupan kita dan kita cuman aware berapa? 3 hal aja, saudara ya. Nah itu problemnya kita. Ya, jadi selama 3 bulan ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja sampai luar biasa. Kemarin saya lihat di postingan di Instagram ya, Albert ya nulis ya. Bahkan Tuhan itu pakai konflik di rumah tangga ya, kita ribut sama istri kita, ya kita ribut sama anak-anak kita di rumah, sebuah hal yang mungkin kita anggap itu sebuah hal yang remeh gitu ya saudara ya. Tapi bagaimana Tuhan itu bisa pakai event hal seperti itu untuk menguduskan kita, menyucikan kita, menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan Kristus di dalam keluarga kita. Only if we aware of it and we can see it, that God is always working in our life. Ya, dan 3 bulan ini kita bagi Holy in Ordinary ini menjadi 3 W. Kalau saudara ingat ya, W yang pertama adalah worship, ibadah. Lalu yang ketiga work, minggu depan kita akan kick off. W yang kedua ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai pekerjaan kita, Tuhan bekerja di dalam pekerjaan kita, untuk rancangannya disempurnakan dalam kehidupan kita. Untuk namanya dimuliakan dalam kehidupan kita. Lalu W yang terakhir, wealth. Kita akan bahas itu bulan depan. Ya, nah minggu ini saya akan mengakhiri W yang pertama dulu. Ya, kita akan mengakhiri tema tentang ibadah ini dengan sebuah, saudara ya. Aktivitas ibadah itu yang kalau menurut saya ini adalah sebuah aktivitas ibadah yang paling umum. Ya, ini paling basic. Kita akan belajar tentang sesuatu yang kalau kita nggak belajar ini kayaknya belum lengkap kita belajar tentang ibadah. Yaitu kita akan belajar tentang doa. Siapa di sini yang setiap hari berdoa? Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Saya rasa hari ini saudara di tempat ini itu kemungkinannya itu cuma 2. Ya. Ada orang-orang di tempat ini yang hari ini itu seperti saya mungkin. Ya, yang kalau kita jujur sama diri kita sendiri, doa itu adalah salah satu kegiatan ibadah yang kita paling struggle. Siapa yang seperti saya? Wah, ampuni hamba-Mu yang gak layak untuk memberitakan firman pada pagi hari ini. Jujur saudara, kalau buat saya, doa itu adalah sebuah kegiatan yang paling struggle dibanding yang lain. Ya, saya setuju dengan ada seorang teolog bernama D.A. Carson yang pernah bilang seperti ini. Kalau kita mau membuat seorang Kristen rendah hati, yang harus kita lakukan adalah tanya kepada orang itu tentang doa pribadinya. Nah itu saya saudara ya. Ya, saya ini orangnya kalau baca rajin. Ya, baca Alkitab bisa dibilang termasuk rajin, baca buku, yang lainnya itu rajin. Kalau doa, ini saya paling bergumul saudara tentang hal ini ya. Atau mungkin kemungkinan yang kedua adalah orang-orang yang bukan seperti saya ya. Anda itu adalah orang yang setiap hari kayak mami saya, selalu gak pernah bolong berdoa ya. Selalu doa itu gak pernah kurang dari 1 jam ya. Tapi hari ini harapan saya kita bisa sekali lagi belajar tentang doa, tentang bagaimana Yesus mengajar kita berdoa. Sehingga saya percaya kalau saudara next time bisa berdoa dengan cara yang lebih benar, saudara akan bisa mengalami Tuhan dengan lebih luar biasa dan Tuhan bisa bekerja di dalam doa saudara dengan luar biasa. Dan kalau saudara seperti saya, hari ini adalah waktunya mungkin kita bisa sekali lagi Tuhan menggerakkan hati kita, membuka mata hati kita untuk melihat keindahan doa. Dan kita bisa lebih bersemangat lagi dalam kita ini berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya akan mulai dengan seperti ini saudara ya. Saudara ingat nggak? Beberapa bulan yang lalu pada waktu kita belajar, saya lupa ya waktu itu kita
kita khotbah tentang seri apa ya, kita belajar tentang pentingnya teologi. Itu saya pernah bilang sama saudara seperti ini. Semua orang di tempat ini itu adalah seorang teolog. Pernah? Pernah? Bahwa kalau kita ini bilang seperti ini saudara ya, oh saya tidak suka teologi, saya nggak mau belajar teologi, itu adalah sebuah kata-kata yang keliru. Karena setiap daripada kita itu punya teologi kita masing-masing. Saudara ingat itu ya? Ya, pertanyaannya itu adalah apakah kita ini tahu, bukan apakah kita ini tahu teologi apa enggak, bukan itu pertanyaannya sebenarnya. Pertanyaan yang sebenarnya itu adalah apakah teologi yang kita miliki itu adalah teologi yang benar apa salah. Karena kalau kita duduk di tempat ini dan kita percaya Tuhan, semua daripada kita itu sudah punya teologi dalam pikiran kita akan bagaimana kita itu berusaha untuk mengenal dan mengerti Tuhan yang kita sembah. Setuju? Ingat saudara ya. Nah, sama halnya dengan doa. Kita ini mesti tahu bahwa doa itu bukanlah sebuah kegiatan atau aktivitas ibadah yang eksklusif kepada orang Kristen saja. Karena doa itu dimiliki oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak peduli kepercayaan saudara apapun. Semua orang itu berdoa. Ada orang itu yang bahkan sampai pedalaman, ya saudara ya, mungkin itu nggak ada namanya itu agama apa, adalah sebuah insting natural kalau mereka itu percaya ada sesosok yang lebih tinggi dari mereka. Mereka itu untuk berdoa kepada sosok itu. Oke? Ada yang berdoa kepada batu, ada yang berdoa kepada pohon, ya. Dan kalau saudara tanya teman-teman saudara yang punya kepercayaan lain atau agama lain, tidak ada satu kepercayaan atau agama pun yang tidak berdoa. Oke? Semua orang berdoa. Semua orang yang percaya kepada Tuhan berdoa. Oleh sebab itu problemnya di sini, masalahnya di sini, makanya yang Yesus katakan di sini, ini bukan masalah antara kita sebagai orang Kristen itu berdoa atau tidak berdoa. Tapi tentang apakah doa kita itu benar atau keliru. Saya ulangi ya, ini bukan tentang masalah doa atau tidak doa. Asumsinya di sini adalah semua orang yang percaya Tuhan pasti berdoa. Apa yang Yesus ajarkan di sini itu adalah cara berdoa yang benar. Oke, jadi hari ini kita akan melihat ini ya, bagaimana Yesus mengajarkan kita tentang doa. Nah, tentu saja kita semua di sini setuju ya saudara ya, bahwa doa itu penting. Doa itu penting. Nah, saya ambil beberapa contoh aja saudara ya. Beberapa contoh, beberapa quotes akan pentingnya doa yang bapak-bapak gereja kita itu pernah katakan. Contoh, yang pertama dari John Piper. Oke, perhatikan saudara ya, John Piper ini adalah seorang guru, seorang teolog. Dia nggak bilang baca Alkitab itu yang paling penting. Oke, dia nggak bilang belajar teologi itu yang paling penting. Tapi John Piper berkata seperti ini, nothing is more important than prayer in our Christian existence. John Piper berkata, tidak ada hal yang lebih penting daripada doa di dalam kehidupan kekristenan kita. Berikutnya Martin Luther. Wow, langsung naik level dikit ini ya saudara ya. Martin Luther berkata seperti ini. Untuk menjadi orang Kristen tanpa doa itu tidak lebih mustahil daripada seseorang yang ingin hidup tanpa bernafas. Jadi bahkan Martin Luther itu berkata doa itu sama seperti nafas. Kalau kita nggak berdoa, artinya iman kita nggak bernafas. Kita mati. Nah lalu Charles Spurgeon, the king of preacher. Bayangin saudara ya, the prince of preacher, Charles Spurgeon berkata seperti ini. Saya lebih baik mengajari satu orang cara berdoa yang benar daripada mengajari 10 orang cara berkhotbah yang benar. Luar biasa ya saudara ya. Jadi bapak-bapak gereja kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dari dulu sampai sekarang, kita sama-sama tidak nggak argue di sini. Bahwa doa adalah sesuatu yang penting. Oleh sebab itu saudara ya, kalau hari ini kita tidak berdoa, itu ada sesuatu yang salah di situ. Itu menurut saya either kita gagal memahami arti kata doa sebenarnya, atau ada something di hati kita yang mungkin karena kita melakukannya dengan keliru, kita tidak mengalami apa yang doa itu sebenarnya janjikan kepada kita. Sehingga akhirnya we lost faith in prayer. Saudara bisa mengerti maksud saya ya? Saudara bisa mengerti maksud saya? Nah, saya akan buka dengan sebuah pemikiran seperti ini ya saudara ya. Kalau kita ini percaya dan kita setuju bahwa doa itu begitu penting kayak tadi ya saudara ya. Maka pikirkan ini baik-baik saudara, pikirkan ini baik-baik.
Kalau ada satu orang di dunia ini yang boleh nggak berdoa, itu namanya siapa orang itu, saudara? Kalau ada satu orang saja di dunia ini, yang orang ini sebenarnya kalau boleh dia nggak doa itu nggak apa-apa. Siapa, saudara? Yesus, exactly Niko, betul. Kenapa? Karena Yesus itu sempurna, benar nggak, saudara? Yesus itu seharusnya adalah manusia, yes betul. Tapi dia juga adalah 100% Tuhan yang kalau misalnya boleh ada satu orang ini yang doanya itu paling jarang, paling males di antara kita semua. Itu harusnya Yesus. Benar nggak? Karena Yesus nggak butuh apapun. Yesus tidak bergumul seperti kita. Bergumul yang kita ini lemah, sering salah, sering jatuh, sering keliru, sering gampang tersesat. Oke? Yesus harusnya jauh lebih sempurna daripada kita. Tapi anehnya, Yesus yang paling sempurna itu justru memberikan kepada kita keteladanan. Dia justru adalah pribadi yang paling sering berdoa. Pikirkan ini baik-baik. Oke? Nah lalu yang kedua, coba saudara itu bayangkan saudara itu jadi murid-muridnya Yesus yang 12 orang itu. Oke? Saudara tiap hari ikut Tuhan Yesus. Saudara melihat Tuhan Yesus berkhotbah, wah luar biasa khotbahnya, ya. Dia ngajar dengan begitu luar biasa, setiap kali dia berkhotbah itu banyak orang-orang itu yang digerakkan hatinya, bertobat. Lalu Anda itu melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, gitu ya saudara ya. Nah bayangin saudara, kalau saudara itu ikut Tuhan Yesus setiap hari dan melihat hal-hal itu, kalau saudara itu boleh request sama Tuhan Yesus satu hal aja untuk Tuhan Yesus itu ajarkan kepada saudara, kira-kira saudara minta diajarin apa? Bangkitkan orang mati, benar gak saudara? Kalau saya jujur saya mintanya mungkin itu. Wah paling keren di antara yang lain saudara, oke? Bangkitkan orang mati. Ada saudara yang minta yang lain? 5 roti, 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Lalu saya buka pabrik roti gitu ya saudara ya. Itu kayaknya Pak Herdi itu minta itu ya. 5 croissant, 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Itu ya saudara ya. Itu langsung HPP bisnis Pak Herdi begitu bagus gitu ya saudara ya. Ada lagi yang minta hal lain? Mungkin yang keren-keren saudara? Wah, oke, setuju. Kita pasti akan minta hal-hal yang itu. Tapi kalau saudara lihat, begitu aneh. Dalam perjalanan murid-muridnya, itu murid-murid itu nggak pernah minta diajarin yang lain selain satu hal ini. Yaitu mereka minta diajarin untuk berdoa. Jadi ada satu alasan, ada sesuatu yang hari ini saya pengen saudara dan saya untuk benar-benar pikirkan dan pay careful attention pada saat Yesus mengajar kita tentang doa. Oke, kita sama-sama lihat ayatnya ya. Kita sama-sama buka di Matius 6 ayat 5 sampai 15. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Oke, ada di sini. Saya akan bacakan buat saudara, saya harap saudara mengikuti saya dengan baik di dalam hati saudara masing-masing. Hal berdoa, Matius 6, ayat 5 sampai 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, garis bawah ya saudara ya, sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9 sampai ke 13 saya ajak saudara untuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal ya saudara ya. Yang pertama kita akan lihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita doa yang salah. Kita akan lihat itu di ayat 5 sampai 8. Lalu Tuhan mengajarkan kepada kita how to pray the right prayer, yaitu ayat 9 sampai 13. Lalu yang ketiga kita akan lihat sama-sama apa sih hati daripada doa itu. Kita akan lihat itu dari ayat yang terakhir. Oke, jadi bagian pertama kita akan lihat dulu how not to pray. Nah, ada 2 kata kunci di situ saudara ya. Ada 2 kata kunci di situ. Apa yang Yesus itu katakan tentang cara doa yang membuat doa itu keliru. Oke, yang pertama, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Saudara perhatikan yang saya highlight warna biru itu ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Jadi yang pertama itu adalah kemunafikan. Lalu yang kedua, yang biru itu yang kedua saudara ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi problemnya yang kedua ini bukan doa yang panjang ya saudara ya. Jadi kalau ada teman saudara yang doa makannya itu panjang banget ya. Yang dia pada waktu doa bukan cuma berkata Tuhan berkatilah makanan ini. Tapi dia juga berkata Tuhan ingatlah anak-anakmu yang jauh di pedalaman di sana. Di negara ini kami berdoa buat mereka. Kami berdoa juga buat yang ini. Jangan dilempar piring ya saudara ya. Karena bukan itu yang dimaksud ayat ini. Meskipun kalau itu adalah saudara, saudara mesti bertobat. Karena lama-lama teman-teman saudara akan menyalibkan saudara. Gitu ya. Tapi bukan itu problemnya ya, bukan doa yang panjang, atau juga bukan doa itu yang belibet-belibet. Karena ada, kayak saya perhatikan di komsel-komsel ya namanya aja gak semua orang itu langsung pintar gitu ya saudara ya. Gak semua orang itu langsung kayak fasih ngomong gitu ya, gak semua orang itu jago ngomong. Ada yang orang itu doanya itu juga, aduh ya, dia masih struggle dalam doanya, itu juga bukan yang dipermasalahkan Tuhan di sini. Yang dipermasalahkan Tuhan itu adalah di sini. Mereka menyangka dengan panjangnya doa mereka, dengan bertele-tele itu, doanya mereka itu bisa dikabulkan. Oke, jadi ada 2 problem di sini ya. Yang pertama itu adalah kemunafikan. Lalu yang kedua itu adalah keinginan untuk kita membujuk Allah dengan doa kita. Oke, kita sama-sama lihat ya 2 hal ini. Yang pertama saudara ya, kemunafikan. Apa sih yang dimaksudkan dengan kemunafikan ini? Yang pertama, munafik ini bukan artinya kita nggak boleh doa di tempat umum. Munafik itu bukan artinya gini, kalau saudara disuruh doa ya, ayo pimpin doa di komsel. Lalu saudara bilang enggak, Pastor Anthony, aku nih paling nggak mau disuruh mimpin doa di komsel karena aku nih bukan orang yang munafik. Bukan itu ya problemnya saudara ya. Jangan jadikan ayat ini sebagai alasan untuk saudara selalu menolak gembala komsel saudara untuk pimpin doa. Bukan itu, oke? Lalu yang kedua, munafik ini bukan artinya gini, karena aku ini belum ingin untuk melakukan doa, maka aku memilih untuk gak berdoa sama sekali. Itu juga bukan arti kata munafik di sini saudara ya. Oke, kalau saudara melakukan itu tandanya Anda kekanak-kanakan, bukan munafik. Ya, karena melakukan suatu hal yang benar meskipun Anda tidak menginginkannya, itu adalah sebuah kedewasaan. Oke? Jadi bukan itu arti yang dipermasalahkan di sini oleh Tuhan Yesus. Oke? Nah, apa sih arti kata munafik di sini? Kalau saudara perhatikan yang dikritik Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang sudah terlalu terbiasa dengan kegiatan ibadah mereka. Sehingga mereka ini menjadi seseorang yang religious professional. Jujur, problem yang pertama ini adalah problem yang paling rawan untuk dilakukan oleh Anda teman-teman yang saya kasihi yang duduk di depan sini bersama-sama dengan saya. Yang kita udah terlalu sering melayani Tuhan di depan banyak orang,
Yang kita sudah terlalu sering melakukan ibadah kita di depan banyak orang, sehingga apa yang kita lakukan yang kelihatan di depan orang lain, itu tidak sama dengan yang kita lakukan pada waktu tidak ada orang yang melihat sama sekali. Ini berlaku untuk saya, ini berlaku untuk teman-teman saya, terutama yang duduk di depan sini. Kalau kita mengajar, berkhotbah, berdoa di depan sini begitu luar biasa, tapi kita pulang ke rumah, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah baca Alkitab kita nggak pernah mencari wajah Tuhan, that's what God called hypocrisy. Kalau kita lebih menginginkan approval of man more than approval of God, that's hypocrite. Jadi problem kemunafikan ini adalah pada waktu kita cuma melakukan ibadah kita untuk mendapatkan penilaian dan pengakuan orang lain, bukan Tuhan. Ukurannya apa? Ukurannya itu kembali kepada hal yang simpel. Tuhan berkata, apa yang kau lakukan di tempat-tempat yang rahasia. Pada waktu nggak ada orang yang lihat sama sekali. Pada waktu nggak ada jemaat yang lihat sama sekali. Pada waktu istri anak-anakmu nggak lihat. Pada waktu domba-domba komsel nggak lihat. Bagaimana kita mencari wajah Tuhan? Nah, di sini ada suatu kata yang unik yang Tuhan berkata seperti ini. Kalau engkau melakukan semuanya itu untuk mendapatkan approval orang lain. Kalau engkau tuh melakukan semuanya itu untuk melihat, orang lain tuh melihat apa yang kau lakukan. Perhatikan baik-baik. Maka engkau sudah mendapatkan upah yang engkau cari. Jadi dengan kata lain, kalau orang melakukan ibadahnya hanya untuk dilihat orang lain, that's it. You get what you want already. Doamu terkabul, yaitu orang melihat engkau sebagai orang-orang yang religius. Orang melihat engkau sebagai orang-orang yang baik. Orang melihat engkau sebagai orang-orang yang benar. Itu adalah upahnya, that's it. Tapi perhatikan baik-baik kata yang selanjutnya. Tuhan berkata seperti ini, tapi kalau engkau masuk ke tempat yang tersembunyi, engkau menutup pintumu, di saat gak ada orang yang lihat satupun, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Membalasnya kepadamu. Kata membalas kepadamu di situ ya sama seperti kata juga yang dipakai, reward. Memberikan kepada engkau upah yang sebenarnya. Nah, perhatikan baik-baik saudara ya. Kalau kegiatan ibadah saudara itu cuman hebat di depan untuk orang lain lihat, itu upahnya itu adalah pujian orang lain. That's it. Tapi kalau saudara itu melakukan hal-hal yang tersembunyi yang orang gak lihat, itu lebih hebat daripada apa yang orang lain lihat. Saudara tahu rewardnya apa? Saudara tahu upahnya apa? Upahnya adalah saudara akan mendapatkan pribadi Tuhan itu sendiri dalam kehidupan saudara. Saya ingat saudara, suatu hari ya, ini pengalaman yang berharga buat saya ya. Ini saya cerita ini sama sekali bukan maksudnya menyombongkan diri. Ya, ini cuman sharing untuk membuat sesuatu yang mungkin saudara bisa mengerti, merasakan lebih konteksnya itu saudara ya. Saya ingat tahun 2000 berapa ya itu ya, 2007 ya kalau nggak salah ya. Saya tuh lagi on fire, berapi-apinya. Pertama kali saya tuh mengalami perjumpaan Tuhan dengan Tuhan secara pribadi. Tahu tahun 2009. Saya ingat sekali saudara ya. Pada waktu itu saya tuh mengalami, saya udah dari lahir orang Kristen. Lalu tahun 2009 itu saya tuh mengalami apa yang kita sebut dengan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang pertama kali. Wah. Lalu apa yang terjadi saudara? Saya begitu semangat. Lalu saya bilang sama Tuhan seperti ini. Tuhan, apapun yang engkau mau aku lakukan, aku akan lakukan untuk melayani engkau. Wah gitu ya saudara ya. Lalu saudara ya, saya itu berdoa kepada Tuhan, saya memutuskan seperti ini. Tuhan, besok saya akan datang kepada Bapak Gembala, ya, yaitu Pak Samuel Yusuf. Saya waktu itu melayani di Sydney ya. Saya akan datang kepada Pak Gembala, ke Om Sam. Saya akan langsung tanya kepada Om Sam. Om Sam, apa yang saya ini bisa lakukan untuk saya melayani Tuhan? Apapun yang Om Sam itu katakan, saya pasti akan lakukan. Wah, saya tuh kasih nasar sama Tuhan tuh kayak gitu. Pokoknya Tuhan besok, apa yang Om Sam itu pokoknya suruh saya lakukan, saya itu pasti akan saya lakukan. Tapi saudara tahu apa yang ada di pikiran saya pada waktu itu? Saya adalah orang yang cukup berpotensi. Ini jujur nih saudara, ini jangan ditiru ya, ini sombong saudara ya. Ini isi hati saya pada waktu itu ya. Saya ngerasa saya ini orang yang cukup berpotensi. Saya lagi on fire sama Tuhan. Tuhan ini pasti mau pakai saya ini secara luar biasa.
Lalu dalam pikiran saya pada waktu saya itu datang ke Om Sam, yang saya expect Om Sam dengar tuh adalah gini, oh ya oke, besok kamu khotbah ya, besok kamu jadi WL ya, besok kamu pimpin jadi youth pastor ya, kamu besok pimpin ini ya. Wah itu yang ada di pikiran saya saudara. Lalu besoknya saudara ya, pas besoknya setelah saya doa, saya dengan semangat saya datang kepada Om Sam. Hari ini saya mau memberikan hidup saya, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya datang ke kantornya Om Sam, saya bilang sama Om Sam kayak gini, Om Sam sorry ganggu. Wah tumben kamu pagi-pagi ke kantor gini ya, mau ngapain? Iya. Wah aku ngalamin Tuhan gitu ya beberapa hari yang lalu Tuhan tuh benar-benar bakar hati saya. Ya ini selalu hati saya ini sekarang Om, begitu tergerak untuk benar-benar Tuhan tuh pokoknya maunya apa, aku pasti kasih untuk melayani dia. Ya, lalu pada waktu saya doa Tuhan menggerakkan hati saya untuk saya tanya sama Om Sam, kira-kira apa yang saya bisa lakukan untuk gereja ini? Apapun Om, yang Om Sam omongin, saya langsung hari ini juga lakukan. Lalu saudara tahu apa yang keluar dari mulutnya Om Sam? Ini anehnya saudara, anehnya ya. Beberapa tahun setelah ini Om Sam itu juga bilang sama saya, Om juga gak tahu loh ya, pada waktu itu kok bisa kata-kata ini yang keluar dari mulut Om. Saudara tahu saya disuruh apa saudara? Tahu saudara? Iya itu WC-nya gereja itu selama ini gak ada yang bersihin loh Ton. Kita ini benar-benar butuh orang itu yang benar-benar telaten untuk bersihin gereja, terutama itu WC itu. Aduh WC itu pesingnya, kotornya itu luar biasa. Saudara tahu ya, Om Sam itu mungkin pada waktu itu cuman guyon atau apa ya saudara ya. Tapi saya itu udah terlanjur nasar saudara. Apa yang keluar dari mulutnya Om Sam itu harus saya taati. Saudara tahu apa yang saya lakukan selama 2 tahun. Pelayanan saya adalah cleaning service gereja. Ingat ya di pikiran saya itu kan, wah disuruh khotbah. Disuruh WL. Layani kaum pemuda. Saya ngosek WC saudara 2 tahun. Sendiri, gak ada timnya, sendiri. Every week, seminggu 2 kali. Saya harus membersihkan itu sebelum kebaktian, lalu setelah kebaktian, hari Seninnya saya harus bersihkan itu lagi. 2 years. Saudara tahu awal-awalnya, pada waktu saya melakukan itu, saya nangis di WC itu teriak-teriak sama Tuhan. This is not fair. Kenapa Tuhan, Engkau harus orang berpotensi dan punya hati yang begitu terbakar kayak aku nih, Engkau suruh pekerjaan yang kayak gini. Dalam hati saya saudara ya, padahal itu yang khotbah hari Minggu tuh bagusan aku yang khotbah, kenapa enggak aku aja? Gitu saudara ya. Saya ini selalu membiasakan diri sama saudara itu kayak kita deket aja gitu apa adanya itu. But that's how I felt. Seriously, itu yang saya tuh rasakan saudara ya. Tapi saudara tahu enggak, selama 2 tahun saya melakukan sebuah pelayanan yang enggak ada orang lain yang tahu. Ini sebuah pelayanan yang tersembunyi. Bahkan saudara sorry loh ya, Om Sam sama Tante juga lupa ngeliatin saya itu benar-benar kosekin WC apa enggak pernah digubris sama sekali. Saudara tahu apa yang saya dapat? Selama 2 tahun itu, jujur saudara ya, saya dapat pribadi Tuhan itu sendiri. Yang benar-benar merubah hati saya, yang kalau saya enggak melewati masa-masa tersembunyi itu, mungkin saya enggak bisa melayani Tuhan seperti sekarang yang saya lakukan, sekarang ini. Saudara, ada sebuah upah yang luar biasa yang Tuhan itu bisa kasih kepada kita saat kita itu melakukan hal-hal bersama Dia di tempat-tempat yang tersembunyi. Ingat bukan doa aja loh ya, karena beberapa ayat sebelumnya Tuhan juga mengajarkan kepada kita tentang hal memberi. Kalau engkau memberi, tangan kananmu memberi, jangan tangan kirimu itu tahu. Kalau saudara memberi, lalu saudara posting itu di Instagram, semua orang kasih, wah tepukan, oh baik ya kamu, waduh luar biasa loh. Gak ada yang kayak kamu loh. Pastor Henry, Pastor Chandra, Pastor Yosua Andi itu gak kayak kamu loh Antoni, kamu yang paling luar biasa, yaitu upah saya. Yang saya dapat that's it. Tapi pada waktu kita melakukan sesuatu, gak ada yang tahu, hanya Anda dan Tuhan yang tahu, saya kasih tahu. Ada sebuah upah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara, yaitu pribadinya sendiri. Yang saudara bisa temukan, saudara bisa nikmati, saudara bisa dapatkan. Dan itu yang akan bisa merubah hidup saudara. Jadi yang pertama ya saudara ya, kita mesti waspadai kemunafikan. Oke, lalu yang kedua adalah keinginan untuk seakan-akan kita ini bisa memanipulasi Tuhan, membujuk Tuhan untuk Tuhan itu menjawab doa kita. Perhatikan baik-baik di sini ya. Di sini sekali lagi saya ingatkan bukan problem bertele-tele atau panjangnya doa kita, tapi adalah keinginan, pemikiran bahwa kalau kita melakukan itu, Tuhan itu akan lebih tergerak, Tuhan itu akan lebih terpesona, Tuhan itu akan lebih impress dengan doa kita, sehingga seakan-akan kita ini lagi berusaha untuk menyogok Tuhan dengan doa kita.
Saya kasih tahu saudara ya, doa, puasa, whatever itu memberi segala macam, itu bukan alat untuk saudara bisa membujuk atau menyogok Tuhan. Tadi ayat yang panjang lebar yang Albert bacakan tadi ya, kenapa hari ini call to worship dan katekismenya itu sangat penting ya. Karena pada waktu Yesus mengajar tentang doa ini, Yesus itu mengajarkan basis doa kita itu kepada dua karakter Allah. Yaitu Allah adalah Allah yang omniscience dan Allah adalah Allah yang omnipotent. Dia adalah Allah yang maha tahu, dia bilang kamu gak usah doa kayak orang yang gak kenal Allah. Kamu gak usah kasih tahu aku semua hal itu, aku sudah tahu. Aku sudah tahu sebelum itu keluar dari mulutmu, aku sudah tahu tuh sebelum muncul dalam pikiranmu, aku sudah tahu. Aku nih Allah maha tahu. Lalu yang kedua, dia bukan Allah yang butuh bantuan kita dalam melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi perhatikan baik-baik. Dua, doktrinnya, koridornya. Bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia tidak bisa kita bujuk, manipulasi, atur, sogok dengan doa kita. Saudara ingat ya, ada sebuah cerita di dalam 1 Raja-Raja 18, kalau saudara ingat ceritanya. Pada waktu Elia itu melawan 40 apa 400 ya, kok saya jadi lupa ajaran sekolah minggu ini, 400 Nabi Baal. Oke, luar biasa ya saudara ya, satu Nabi Allah melawan 400 Nabi Baal. Oke, saudara ingat ceritanya? Ada yang ingat di sini ceritanya? Ya, pada waktu itu mereka tuh sama-sama bertanding, sama-sama nantang satu sama lain. Oke, Tuhan mana itu yang benar-benar adalah Tuhan. Yang bisa mendengar doa kita. Oke, lalu yang mulai duluan siapa? Para nabi-nabi Baal itu. Lalu nabi-nabi Baal itu ngapain? Saudara tahu ceritanya, ingat ya. Mereka mulai dari doa yang biasa, nggak terjadi apa-apa. Lalu mereka tuh mulai berdoa lebih keras, nggak terjadi apa-apa. Lalu mereka tuh mulai berteriak-teriak, nggak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya mereka tuh harus nari-nari. Sampai akhirnya harus potong-potong dirinya sendiri untuk berharap Tuhannya itu bisa mendengar mereka. Lalu Elia itu cuma bilang seperti ini. Hah, bahasa saya sehari-hari ya. Goblok banget ya kalian ini ya. Mungkin problemnya itu bukan kalian itu teriak-teriak atau doa. Kalian itu berdoa kira-kira mungkin kalian pikir kalian itu doa kepada Allah yang mungkin tuli, budek. Allah yang mati. Saudara saya kasih tahu, Tuhan gak butuh semuanya itu. Tuhan gak butuh untuk kita ini melakukan sesuatu dengan lebih. Untuk kita itu merasa doa kita itu bisa dikabulkan oleh Dia. Tuhan dari awal sudah tahu apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia inginkan. Dia dari awal sudah mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga kita tidak perlu, saudara, saya kasih tahu ya ini tanpa berusaha untuk menyinggung siapapun. Hopefully, kita nggak perlu berdoa lebih keras. Kita nggak perlu untuk melakukan hal-hal yang extra effort untuk berusaha membujuk Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Coba saya kasih test case saudara ya, test case. Dijawab jujur aja dalam hati masing-masing. Kalau misalnya seorang ngundang gitu ya, ada dua hamba Tuhan gitu ya, misalnya saya sama Pastor Henry gitu ya, untuk memberkati rumah saudara. Oke, saudara baru pindah ke rumah baru, lalu saudara itu undang saya dan Pastor Henry. Lalu pada waktu sampai di situ saudara bilang, tolong dong Pastor Anthony, Pastor Henry, tolong dong doain rumah saya ini yang baru ya. Lalu saya berdoa seperti ini saudara. Oke, ayo Pak, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat rumah ini. Engkau kuduskan, kami percaya hadirat-Mu sudah ada di tempat ini. Tempat ini bebas dari segala yang jahat. Engkau melindungi rumah ini. Amin. Lalu yang kedua, Pastor Henry itu seperti ini, saudara. Allah semesta alam. Ayo kita sama-sama berdoa. Ayo kita semua doain semuanya ini ya. Engkau adalah Tuhan yang gitu ya. Lalu doanya itu saya cuma doa 10 detik. Pastor Henry doa 20 menit. Kira-kira yang next time saudara undang lagi yang mana saudara? Jujur, test case. Test case aja. Dijawab dalam hati masing-masing. Di dalam hati kita yang jujur, hayo. Doa mana yang menurut saudara, di hati saudara yang paling jujur nih ya, itu doa yang lebih didengar Tuhan dan lebih mujarab saudara. Saya kasih contoh lagi, test case lagi ya. Saudara sakit keras di rumah sakit. Lalu saudara undang Pastor Immanuel Eko sama Pastor Albert. Ini anak mantu loh saudara, seharusnya nggak beda jauh ya. Lalu Pastor Immanuel Eko ini datang kepada saudara, doa, cuma bilang seperti ini.
Tuhan berdaulat, Tuhan tahu apa yang dia kerjakan, Tuhan tidak pernah lepas kontrol. Kita sepenuhnya percaya kepada dia. Amin. Lalu yang kedua, Albert datang. Karena masih muda dan begitu semangat. Lalu Albert bilang, oh Tuhan, Engkau lah yang menciptakan segala langit dan bumi. Lalu Albert sebelum doa membacakan Mazmur 139, 1-18 tadi ya saudara ya. Lalu dia terus, wah doa ayo kita pegang tangan. Ayo kita kuatkan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan, pasti sembuh. Haleluya. Terus habis itu kita bilang, ayo. Waktu itu dia datang sama Ricardo gitu kan. Ayo kita nyanyikan juga lagu. Seperti Bapa sayang anaknya gitu saudara. Kira-kira, saudara saya tes ini ya. Kira-kira. Saudara lebih merasa possible yang ada kemungkinan untuk sembuh itu doanya siapa saudara? Siapa saudara jujur? Kalau saya loh ya, dulu ya saudara, saya jujur ngerasa yang kayak gitu-gitu tuh lebih berkuasa. Tapi saudara tahu masalahnya di situ? Pada waktu kita merasa seperti itu, kita merasa adalah yang membuat doa itu berkuasa, itu bukan Tuhannya, tapi kitanya. Saudara bisa ngelihat problemnya di situ? Kalau kita merasa seperti itu, maka kita ini tidak mengenal Allah. Tuhan berkata, jangan kau berdoa seperti bangsa yang gak mengenal Allah. Aku gak butuh doa seperti itu karena aku adalah Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, maha mampu. Aku berdaulat penuh atas apa yang aku lakukan. Saudara yang membuat berkuasa, yang membuat powerful, yang membuat sesuatu itu lebih hebat, itu bukan iman kita, bukan doa kita, bukan apa yang kita lakukan. Tetapi objek doa kita, objek iman kita, objek kepercayaan kita. Yang membuat iman kita itu kuat bukan kitanya, tetapi Tuhan yang kita percayai. Dan saya kasih tahu saudara, itu adalah kabar baik buat kita semua. Karena kita semua di tempat ini, kita gak bisa sepenuhnya setiap hari kita kuat. Ada kalanya kita datang kepada Tuhan bingung gak tahu doa apa. Bersyukur. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita itu bukan tentang kita. Tetapi tentang Allah yang berdaulat penuh dan berkuasa penuh atas kehidupan kita. Dan dia bukan Allah yang butuh pertolongan kita. Tapi kita ini adalah orang-orang lemah yang butuh pertolongannya. Dan butuh kedaulatannya di dalam kehidupan kita. Oke saudara ya, nah sekarang masuk ke bagian kedua. Kalau tadi itu adalah yang keliru yang gak boleh kita lakukan. Nah lalu yang kedua ini kita akan belajar. Ya, bagaimana kalau gitu doa yang benar. Nah perhatikan baik-baik, ini saya akan iris tipis-tipis ya. Kita harus bahas ini satu persatu per kalimat untuk kita benar-benar mengerti. Nah saudara harus tahu ya, di sini Tuhan tuh gak berkata seperti ini kepada murid-muridnya. This is what you should pray, bukan saudara ya. Bahasa Inggrisnya adalah this is how you should pray. Beda. Oke? Jadi Yesus gak berkata ini apa yang harus kamu doakan setiap hari. Bukan saudara ya. Jadi bukan setiap hari kita ini print ini di rumah terus kita baca setiap hari. Bapa kami yang di surga dikuduskan nama, bukan. Yesus berkata ini adalah bagaimana kamu berdoa. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita esensi daripada doa. Esensinya doa itu apa sih? Apa hati dan pengertian yang harus kita miliki setiap kali kita berdoa. Oke? Setiap daripada kita seharusnya di tempat ini itu punya doa yang berbeda-beda. Karena doa itu artinya kita datang kepada Tuhan apa adanya. Dengan segala pergumulan kita, dengan segala perasaan kita. Oke? Jadi nggak ada satu template doa yang sama yang kita harus doanya semua di tempat ini sama. Bukan itu. Jadi ini bukan what you should pray, tapi ini adalah how you should pray. Yang pertama, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 9. Oke, apa artinya di sini? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Ini penting saudara ya. Ini penting. Kita orang Kristen di abad modern ya, kita sudah terlalu terbiasa dengan kalimat ini. Sehingga kalimat ini itu sama sekali tidak menggetarkan hati kita lagi. Tapi coba saudara itu bayangkan kalau saudara jadi murid-muridnya Yesus pada waktu itu. Bangsa Israel pada waktu itu. Yang mendengar Yesus mengajar mereka berdoa. Dan Yesus berkata seperti ini. Kamu kalau doa ya, panggil Allah Bapa. Saudara bayangkan suatu hari Presiden Jokowi itu membuat sebuah acara ulang tahun gitu ya. Pesta yang sangat private. Lalu mereka mengundang saudara, mengundang orang-orang gitu ya. Lalu setiap tamu undangan yang datang, itu dikasih name tag saudara ya.
name tag. Lalu tiba-tiba saudara dapat name tag itu. Saudara lihat name tag itu. Saudara lihat nama saudara di situ, Albert Wijaya. Tapi yang bikin saudara kaget, name tag itu bukan berkata seperti ini. Albert Wijaya visitor, atau Albert Wijaya panitia, atau Albert Wijaya security. Yang bikin saudara kaget di situ adalah apa yang terjadi di situ. Nama saudara itu bukan cuma sebagai visitor, bukan sebagai security, bukan sebagai panitia, tapi sebagai anak. Saudara bisa bayangin gak sih? Akses yang kita tuh dapatkan untuk kita ini bisa datang kepada Tuhan. Bukan orang Kristen, bukan orang percaya, bukan hamba, tapi anak. Coba biarkan ini tuh meresap dulu ya ke dalam pikiran dan hati saudara. Dan ini yang berkata itu bukan kita ya, saudara ya. Ini bukan kita yang sok-sokan ngaku-ngaku ya. Kadang ada di antara kita kan yang kayak gitu. Kalau sama orang terkenal tuh sok-sokan gitu. Kita panggil papa gitu ya. Belum tentu dia nganggap kau anak gitu loh ya. Tapi kalau ini saudara ya, kalau ini Yesus sendiri yang berkata, panggil Allah Papa. Ini adalah sebuah akses bukan kita earn it, tapi yang Tuhan itu kasih kepada kita. Saudara nangkep ini gak sih? Dan ini adalah basis yang Tuhan itu berikan kepada kita setiap kali kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dengan sebuah akses relationship sebagai anak kepada Bapa. Makanya kalau di ayat yang di lain ya, ini kan doa Bapa kami ini ada ditulis juga di Lukas yang tadi Jerry itu bawakan di depan ya. Itu ada kalau saudara baca itu ada penjabarannya yang lain. Ya di situ tuh dibilang mana ada orang itu yang tengah malam tuh datang minta roti ke rumah temannya. Saya kasih tahu saudara ya. Siapa yang bisa membangunkan seorang raja jam 3 pagi untuk minta sebuah roti? Siapa saudara? Saya kasih tahu saudara ya, kalau orang lain selain anak, habis itu orang. Hanya seorang anak yang bisa masuk ke dalam istana raja, masuk ke kamar raja, jam 3 malam, jam 3 pagi, untuk minta sebuah roti. Dan raja mengabulkannya. Itu hanya bisa dilakukan kalau Anda adalah seorang anak. Hanya seorang Jordi yang bisa bangunkan Anthony Pribudi. Subuh-subuh, cuman bilang, Daddy ambilin minum. Itu jujur saudara ya, kalau istri saya yang minta aja mungkin bisa berantem dulu saudara ya. Tapi kalau anak yang minta, itu ada akses khusus. Yang seorang anak itu bisa punya untuk dia itu bisa datang kepada bapaknya dengan sebuah keberanian dan keyakinan yang khusus. Dan itu adalah basis yang Yesus berikan kepada kita setiap kali kita berdoa. Tapi jangan lupa saudara ya, jangan lupa. Enggak cuma berhenti Bapa kami yang di surga. Berikutnya, dikuduskanlah namamu. Jadi di satu sisi kita dapat sebuah akses yang luar biasa. Di satu sisi yang lain Yesus itu memberitahukan kepada kita, tapi jangan lupa loh ya. Dia ini bukan Bapa yang sembarangan. Dia ini adalah Bapa yang suci, yang kudus, yang kalau bukan karena apa yang Yesus sudah lakukan, tidak mungkin orang-orang berdosa sama kita bisa memanggil dia sebagai seorang Bapa. Jadi yang pertama ini langsung saudara, gospelnya di sini. Langsung Yesus mengingatkan kepada kita akan kabar baik Injil. Yaitu lewat Kristus. Ibrani 10 ayat 19-20 berkata seperti ini. Kita punya keberanian untuk kita datang kepada tahta Allah yang Maha Kudus. Karena dia sudah menjadikan kita orang-orang berdosa menjadi anak-anaknya. Jadi setiap kali kita berdoa, Yesus tuh ingin kita mengulangi lagi, reaffirm lagi identitas ini supaya kita gak pernah lupa. Bahwa ada sebuah karya yang besar. Ada sebuah pengorbanan yang besar. Yang hari ini setiap kali engkau berdoa, engkau harus ingat. Bahwa lewat salib Kristus, Allah yang Maha Kudus itu sudah menjadi Bapamu dan melihat engkau sebagai anak-anaknya yang dikasihinya. Lalu yang kedua,
Ayat 10 berkata seperti ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Kata datang itu penting ya saudara ya. Itu kan seperti kita ini nunggu sesuatu. Apa itu yang datang? Nah kalau saudara udah ikut kelas pakat, saudara udah ikut kelas Gospel in Life, saudara udah lama di sini kan kita udah tahu ya, kita udah sama-sama sering belajar ya, bahwa narasi kehidupan itu ada apa saudara? Ada creation, ada fall, kejatuhan dalam dosa, lalu ada redemption, yaitu Tuhan Yesus sudah menebus kita, sudah menyelamatkan kita. Lalu yang terakhir kita ini sekarang hidup di masa-masa apa saudara? Menanti apa? Glorification. Bahwa ini bukan best life now. Ini bukan kerajaan Allah yang sudah datang sepenuhnya. Ini bukan kehidupan kita yang sesungguhnya, yang sejati, yang terbaik, bukan ini. Kita masih setiap hari itu menanti akan kesempurnaan Allah yang Tuhan itu sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Yang sampai nanti suatu saat kita ini akan benar-benar bisa bebas dari dosa, bebas dari penderitaan, bebas dari sebuah sakit penyakit, bebas dari semua pergumulan kita. Dan setiap hari kita berdoa, datanglah Tuhan, datanglah. Kalau saudara nggak diingatkan ini, saudara, kita ini adalah orang-orang yang suka lupa diri. Kita seakan-akan ini setiap hari kita doa akan hal-hal yang apa justru saudara? Yang fana. Hei jujur, apa yang kita doain setiap hari? Ayo, apa yang kita doain setiap hari? Yang kita doain setiap hari itu justru adalah hal-hal yang kita ini seakan-akan tinggal di sini itu selama-lamanya. Benar nggak saudara? Kita minta hal-hal itu yang malah Tuhan Yesus itu bilang ingat, bukan itu yang kita kejar. Makanya setelah pasal tentang doa ini saudara ya, di ayat-ayat berikutnya Tuhan Yesus itu ngajar apa setelah hal berdoa? Hal mengumpulkan harta dan hal kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata jangan kumpulkan harta di dunia ini. Jangan khawatir apa yang kau makan dan kau minum. Itu bukan the real thing. Jadi setiap hari kita harus ingat bahwa this is not the end. Ini bukan kekekalan. Ini bukan kemuliaan yang sesungguhnya. Segala sesuatu di dunia ini seberapa indah dan enaknya, fana. Datanglah kerajaanmu. Lalu yang kedua, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kata seperti di surga ya saudara, kalau baca kitab Wahyu ya saudara, Kitab Wahyu itu kan adalah penglihatan Rasul Yohanes akan seperti apa surga itu. Itu apokaliptik, jadi banyak gambaran-gambaran alegori gitu ya saudara. Tapi saudara kalau baca kitab Wahyu ya, maka saudara akan melihat kalau di surga Tuhan ngomong A, itu semua malaikat dan ciptaan itu A semua saudara. Tuhan ngomong B, semua malaikat dan ciptaan itu semua B. Tuhan ngomong apapun di surga, itu semua malaikat dan ciptaan itu nurut. Kehendak Tuhan itu perfect di surga. Tapi saya kasih tahu di bumi ini ya, karena kita yang kurang ajar ini saudara ya. Tuhan ngomong A, kitanya B, C, D, F, G, saudara. Sehingga setiap hari, pada waktu kita berdoa, kita tuh diingatkan bahwa doa ini bukan tentang kita. Kehidupan ini bukan tentang kita. Natur kita yang self-centered, egois, yang mengejar apa yang kita mau ini semuanya kita diingatkan setiap kali kita berdoa. Kita diingatkan bahwa semuanya ini bukan tentang kita. Semuanya ini adalah tentang bagaimana kehendak Tuhan disempurnakan seperti di surga di dalam kehidupan kita sekarang. Tapi saya kasih tahu saudara, seperti di surga itu semuanya sempurna, seperti itu jugalah Tuhan itu sedang menyempurnakan kehidupan kita. Kalau kita percaya dengan apa yang dia kerjakan. Problemnya kan kita sering gak percaya. Problemnya justru malah kita sering paksa Tuhan dengan doa kita. Untuk justru seringkali merusak rencananya sendiri dalam kehidupan kita. Ini keliru saudara ya. Nah lalu yang ketiga, saya akan cepat aja. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ayat 11. Nah, kata makanan di sini sebenarnya kurang tepat ya. Karena bahasa aslinya itu sebenarnya adalah our daily bread. Roti. Roti apa yang datang setiap hari, saudara ingat? Ini gambarannya kalau di bangsa Israel pada waktu mendengar ini udah jelas saudara ya, yaitu mana. Saudara ingat cerita mana ya di perjanjian lama ya. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, yang anehnya itu gini saudara. Padahal mereka itu punya ternak, mereka punya susu, mereka sebenarnya punya daging kalau mau.
Tapi Tuhan itu nyuruh mereka untuk makan bukan makanan yang lain. Selain daripada satu menu ini, yaitu mana. Tapi ini bukan sembarang roti. Karena roti ini bukan fresh from the oven, tapi fresh from the heaven, saudara. Ini croissantnya Brad dan Livingstone tidak ada artinya. Karena berasal dari oven yang di dalam dunia yang masih penuh dengan dosa ini. Ya, ini roti yang berasal dari surga setiap hari. Nah kalau saudara ingat ya peraturannya, Tuhan memberikan peraturan kepada ini. Kamu setiap kali menerima roti ini nggak boleh diapakan saudara? Nggak boleh disimpan. Harus dihabiskan. Kenapa? Karena roti ini datang setiap hari, besok kamu ambil lagi yang baru. Besoknya ambil lagi yang baru. Nggak boleh disimpan. Karena expirednya cuma 24 hours. Setelah 24 jam langsung basi. Kecuali hari ke-6. Pada waktu Sabat, rotinya bisa tahan 2 hari, saudara ya. Oke, nah saudara ingat ceritanya. Jadi esensinya apa? Pada waktu Tuhan berkata, berikanlah kami pada hari ini roti kami yang secukupnya. Mengingatkan kepada mana, artinya apa? Tuhan ingin kita datang setiap hari kepadanya. Tuhan ingin kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia satu hari saja. Enggak bisa. Kalau saudara dan saya hari ini masih bernafas, itu cuma karena tangan Tuhan masih menyambung napas saudara. Bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita. Sehingga Tuhan pengen kita tahu bahwa setiap hari kita harus datang kepada Dia dengan total dependence. Mengerti bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Dia sehari saja. Lalu yang keempat, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 17. Nah di sini diingatkan apa saudara ya? Tiba-tiba kok ngomong tentang pengampunan. Apa ini artinya? Lalu Yesus itu mengingatkan kepada kita, inilah bagaimana Injil itu merubah hidup kita. Bahwa pada waktu kita menerima pengampunan dari Yesus, itu bukan hanya membereskan hubungan vertikal kita saja, tetapi Injil juga akan memperbaiki hubungan horizontal kita. Saudara bisa ngerti di sini ya, bahwa kita tuh dipulihkan hubungan kita dengan Bapa oleh apa yang Yesus sudah lakukan. Apa yang Yesus sudah lakukan itu juga harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Nah, kata kesalahan di sini juga kurang tepat, saudara ya. Karena kata aslinya itu yang dipakai adalah kata debt. Yang artinya itu adalah hutang. Jadi dengan kata lain Tuhan bilang seperti ini. Kalau engkau sudah tahu bahwa engkau sudah dibayar lunas hutangmu, hutangmu sudah dihapuskan. Makanya engkau juga harus menghapuskan hutang-hutang orang lain yang berhutang kepadamu. Ini bukan ngomong hutang duit ya saudara ya. Tapi hutang dosa. Bagaimana Injil bukan hanya memulihkan hubungan kita dengan Allah, tapi memulihkan hubungan kita dengan sesama kita. Lalu yang terakhir, janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ayat ke-13. Nah kemarin, lucu ini saudara ya. Tadi kan kita nyanyi lagu. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku gitu ya. Nah kemarin saudara, kemarin kita lagi cohort meeting. Saya sama Pastor Yosua Andi gitu ya, ngobrol saudara. Bukan berdebat, bukan berantem kok saudara, ngobrol. Bukan berantem, ini kan gak ada bekas biru atau apa ya. Gak ada, kita ngobrol. Pastor Yosua Andi berkata seperti ini ya. Jaga hati itu tugas siapa sih? Tugas Tuhan apa tugas kita? Karena Alkitab kan berkata, kita yang harus menjaga hati kita. Ayo menurut saudara aja tugasnya siapa? Tugas kita ya, setuju, benar juga. Tetapi saya kasih tahu saudara, kalau bukan karena Tuhan yang terlebih dahulu menolong kita dan merubah hati kita, kita tidak akan bisa menjaga hati kita dengan natur dan keberadaan kita sendiri. Jadi di ayat 13 ini di lain doa yang terakhir nih ya, Tuhan mengingatkan kepada kita sebuah doktrin, yaitu doktrin dosa, bahwa kita semua ini totally depraved. Kalau bukan Tuhan yang terlebih dahulu menolong kita, membebaskan kita daripada yang jahat, tidak ada satupun daripada kita yang kita bisa hidup
benar tanpa kasih karunia-Nya yang memampukan kita. Jadi setiap hari kita datang kepada Dia, kita meng-acknowledge bahwa kalau kita mau melayani Dia, kita mau hidup bagi Dia, kita mau hidup benar, kita butuh anugerah-Nya yang memampukan kita. Tanpanya kita nggak bisa, karena hati kita pada aslinya dan cenderungnya adalah jahat. Jadi ayat 12-13 disimpulkan, kesimpulannya ada seperti ini. Bahwa setiap hari kita sepenuhnya 100% bergantung kepada Tuhan setiap hari untuk kekuatan kita setiap hari. Tanpa Dia kita jahat, tanpa Dia kita rawan tersesat, tanpa Dia kita akan rawan untuk terhilang dalam dosa kita, tanpa Dia kita akan gagal. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Dia setiap hari, untuk Dia setiap hari memberi makan kita, menjaga hati kita, membebaskan kita daripada yang jahat, untuk supaya kita bisa hidup benar dan berkenan kepadanya. Ada di sini, saudara, saya tes lagi ya. Ada di sini yang berani bilang bahwa dari tadi pagi sebelum ke gereja saudara nggak berdosa sama sekali? Ada? Atau ada tadi yang sebelum ke sini udah berdosa kepada suami dan istrinya? Ada? Berdosa sama orang di tempat parkir? Saya kasih tahu, tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas daripada dosa kalau bukan Tuhan yang membantu kita setiap hari. Nah, saya tutup dengan ini, saudara ya. Saya tutup dengan ini, the heart of prayer. Kalau Tuhan tadi itu memulai dengan basisnya itu adalah hubungan kita dengan Bapa, Dia mengakhirinya dengan mengingatkan kita tentang kedaulatannya. Ya, Dia mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah empunya kemuliaan sampai pada selama-lamanya. Nah, jadi kalau saya boleh recap ya saudara, saya boleh recap. Maka doa itu adalah esensi pada doa ya. Doa itu adalah yang pertama, pengakuan dan pernyataan hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa melalui Kristus. Yang kedua, pengakuan akan kekudusan Bapa dan anugerah Bapa yang datang kepada kita hanya melalui Yesus. Tanpa Yesus kita ini nggak bisa panggil Dia Bapa. Yang ketiga, penyelarasan kehidupan kita dengan kehendak Allah. Bahwa hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini bukan kita minta kepada Tuhan untuk nurutin apa yang kita mau, bukan. Doa ini adalah untuk kita menyelaraskan keinginan kita dengan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, pengakuan kita akan kebergantungan penuh kita akan pertolongan Allah setiap hari. Pengingat kita akan anugerah Allah dalam hubungan kita dengan sesama kita. Saya kasih tahu, saudara sama istri saudara, sama suami saudara tidak akan pernah bisa hidup bahagia kalau bukan Tuhan yang mengingatkan hati saudara akan apa yang Dia sudah kerjakan terlebih dahulu di dalam Injil. Nggak bisa. Tanpa Injil kita adalah suami yang egois, tanpa Injil kita adalah istri yang egois, tanpa Injil kita adalah anak-anak yang egois, tanpa Injil kita adalah orang tua yang egois. Hanya saat kita tahu apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita secara vertikal, itu yang bisa membuat kita mengasihi sama kita secara horizontal dengan sehat, dengan benar. Pengingat kita akan kebutuhan total kita akan pertolongan Roh Kudus dalam hati kita. Pengakuan akan kedaulatan dan kekuasaan Allah atas hidup kita dan seluruh alam semesta. Nah sehingga gini saudara, saya tutup dengan ini. Kali ini benar-benar tutup karena anak-anak sekolah minggu sudah menunggu di depan untuk kita doakan bersama-sama. Ya, saya tutup dengan ini saudara ya. Ada orang tanya kalau gitu. Suatu hari ada orang yang kritis doktrin tanya sama saya. Kalau Tuhan itu berdaulat, terus untuk apa kita berdoa? Saya kasih tahu jawabannya saudara. Seharusnya pertanyaannya kita tuh kebalik. Seharusnya justru pertanyaan kita tuh adalah gini. Kalau Tuhan justru gak berdaulat, ngapain kita ini berdoa? Saudara tahu alasan kita ini berdoa itu justru karena kita ini memiliki seorang Bapa yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Berdaulat penuh di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, itu kita minta kepada Bapa kita untuk membantu kita mengerti apa yang sedang Dia kerjakan secara sempurna di dalam kehidupan kita. Sehingga hati daripada doa itu adalah ini sebenarnya saudara ya. Hati daripada doa itu adalah seperti ini. Setiap kali kita berdoa, yang pertama, kita itu mengingatkan diri kita lagi itu akan identitas kita yang baru di dalam Kristus. Bahwa kita ini bukan anak-anak yatim. Kita ini gak sendiri dalam kehidupan ini. Kita ini bukan budak dosa lagi. Kita ini bukan orang-orang yang
tanpa Allah lagi, tapi kita adalah anak-anaknya. Lalu yang kedua, kita mengingatkan diri kita lagi bahwa kita yang sudah diselamatkan ini kita punya purpose yang baru. Kita nggak hidup untuk udel kita sendiri lagi. Kita nggak hidup untuk keinginan kita sendiri lagi. Tapi kita hidup untuk kehendak Bapa, kehendak surga disempurnakan dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, mengingatkan kita akan hidup kita yang baru. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni secara penuh. Hutang kita sudah lunas. Oleh sebab itu kita bisa mengasihi orang lain. Termasuk mereka yang begitu berdosa kepada kita sekalipun. Kenapa? Karena kita sudah jauh lebih diampuni daripada siapapun yang kita bisa ampuni di dalam kehidupan kita. Nah dari tiga ini saudara ya. Ini yang kenapa Martin Luther itu pernah berkata kita harus setiap hari mengkhotbahkan diri kita tentang Injil. Karena setiap hari kita lupa akan Injil. Sama dengan doa. Doa adalah alat yang Tuhan pakai untuk kita mengingatkan terus akan Injil di dalam hidup kita. Yaitu identitas kita, tujuan hidup kita, dan kehidupan kita yang baru. Saya undang pemain musik untuk maju. Saya pengen berdoa buat saudara. Prakteknya gimana? Prakteknya gimana? Contoh ya, saya kasih contoh. Saya nggak bisa pungkiri, ada di antara kita tuh yang mengalami pergumulan yang begitu berat di dalam hidup ini. Saya nggak bisa berceritakan semua ya, tapi contoh apa yang dialamin Adit, Carla, itu saya nggak bisa gambarkan dengan kata-kata. Saya nggak ngalami apa yang mereka alami, tapi yang mereka alami itu begitu berat di luar nalar manusia, saudara. Apa yang mungkin dialami Om Sadar mungkin juga bukan pergumulan yang gampang. Kalau saudara itu berdoanya seperti ini, Tuhan, ubah keadaan hidupku. Sembuhkan ini, selesaikan ini, bereskan ini. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara berdoa seperti itu, maka doa itu justru malah akan membebani hati kita. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan gak menjawab doa kita itu seperti apa yang kita mau, hati kita akan sangat rawan untuk menjadi kecewa kepada Dia. Dan malah mempertanyakan kasihnya dalam kehidupan kita. Padahal tadi kita udah lihat ya, bahwa pada waktu kita berdoa, itu Allah sudah terlebih dahulu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi keadaan kita. Dia adalah Bapa yang baik, Jerry tadi baca. Yang gak mungkin ngasih ular kepada anak yang minta roti. Gak mungkin ngasih kalajengking kepada anak yang minta telur. Gak mungkin. Tapi kita akan ngelihatnya itu kalajengking dan ular kan. Kalau Tuhan gak jawab doa itu kita ngelihatnya itu kan ular dan kalajengking. Nah saya kasih tahu, inilah kenapa Yesus mengajarkan doa ini. Sehingga setiap hari kita mengalami pergumulan. Seperti yang saudara-saudara alami ya. Anak saya gak sembuh-sembuh. Pergumulan saya begitu menyakitkan gak berubah-berubah. Yang pertama, pada waktu kamu berdoa, ingatkan identitasmu. Kamu adalah anak. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh daripadamu. Tuhan itu bukan seorang sosok yang jauh daripadamu yang gak ngerti keadaanmu. Kita ingatkan diri kita di tengah-tengah pergumulan dan sakit penyakit kita. Di tengah-tengah apa yang kita alami. Yang pertama kita ingatkan, Bapa kami yang di surga. Yang berkuasa itu, yang empunya langit dan bumi itu. Yang berkuasa melakukan segala sesuatu itu. Yang maha tahu, yang maha pencipta itu. Engkau adalah Bapakku. Bapakku. Apa yang engkau lakukan sekarang aku gak bisa mengerti. Tapi aku selalu bisa mengerti isi hatimu. Bahwa engkau adalah Bapa yang baik. Yang gak mungkin ngasih aku ular dan kalajengking. Engkau pasti ngasih aku roti dan telur dan yang baik dalam hidupku. Aku gak mengerti apa yang aku alami. Tapi jadilah kehendakmu. Seperti di surga, di bumi. Di surga semuanya mulia. Di surga semuanya kudus. Di surga semuanya sempurna. Itu yang kau janjikan kepada kami. Dan itu yang akan kau kerjakan di dalam kehidupanku sekarang. Yang aku gak bisa ngerti sekarang ini. Yang masih penuh dengan tangisan, sakit penyakit. Penuh dengan keadaan yang aku tuh gak bisa rubah.
Tapi kerjakan Tuhan, jadikanlah kehendak-Mu di bumi yang rusak ini. Seperti di surga yang sempurna itu. Berikanlah aku rotiku pada hari ini. Kalau aku masih bisa ngelewatin satu hari lagi Tuhan, that your grace is enough for me. Kalau aku bisa menghadapi situasi ini satu hari lagi aja, itu tandanya Engkau masih menjaga aku, menguatkan aku, memberikan apa yang aku perlu hari ini. Dan jauhkanlah aku daripada yang jahat. Artinya gini, meskipun keadaan ini begitu menyakitkan, bantu aku untuk berduka tapi tidak berdosa di hadapan-Mu. Bantu aku untuk gak mendukakan nama-Mu Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa ini. Di tengah-tengah aku harus mengalami hal yang menyakitkan ini. Aku percaya keselamatanku bukan di tanganku sendiri. Kalau bukan karena kekuatanmu aku sudah murtad. Kalau bukan karena kekuatanmu aku sudah gak mungkin ikut Engkau lagi. Tapi Engkaulah yang menjauhkan aku dari yang jahat. Keselamatanku terletak di gunung batu keselamatanku yang kokoh. Engkau yang menjamin keselamatanku. Engkau yang melindungi jiwaku. Bantu aku Tuhan. Lindungi aku Tuhan. Dan ampunilah kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kami. Saya kasih tahu ya saudara ya. Pada waktu saudara mengalami pergumulan, penderitaan. Itu banyak orang itu yang malah menyakiti saudara kan. Mungkin dengan nasihatnya, dengan omongannya. Tapi setiap hari kita berdoa. Bagaimana kasih anugerah Allah itu memampukan kita untuk kita tetap bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bahkan sekalipun musuh kita. Karena Engkaulah empunya segala kemuliaan mulai dari ini sampai selamanya. Doa yang kita baru doakan ini saudara ya. Sebenarnya yang benar itu namanya bukan doa Bapa kami. Bahasa Inggrisnya kan namanya the Lord's Prayer. Tapi saya kasih tahu. Bukan ini doa yang Yesus itu doakan. Yang Alkitab itu tulis. Ini adalah doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Tapi kalau saudara lihat doa yang justru Yesus itu doakan. Itu letaknya adalah di Yohanes 17. Dan doa Yesus itu ditutup dengan sebuah cerita yang saya percaya saudara dan saya tahu. Yaitu berkata seperti ini. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Lalu dia mulai merasa ketakutan. Dan dia mengeluarkan peluh. Dan peluh itu menyerupai darah. Lalu dia berkata kepada Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya kasih tahu, setiap kali kita berdoa kepada Allah, dan setiap kali mungkin Bapa menjawab doa kita tidak seperti apa yang kita mau, kita harus selalu bisa mempercayai isi hatinya. Kenapa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan kepada kita teladan untuk sepenuhnya percaya kepada Bapa yang baik itu seperti apa. Dia bukan cuma sekedar taat, tapi dia taat sampai mati. Mati di kayu salib. Supaya saudara dan saya hari ini bisa menjadi anak-anaknya. Yang bisa percaya kepada Bapa yang begitu baik, yang bekerja dengan caranya sendiri. Yang meskipun kita gak bisa mengerti, tapi kita bisa sepenuhnya percaya bahwa dia adalah Bapa yang selalu ngasih kita roti. Selalu ngasih kita telur, selalu ngasih kita apa yang sebenarnya kita perlukan. Dan biarlah kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.